Syarivaldi dengan NIM 23650049 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama di sini jenis ransomware. Untuk contoh kasus pertama yaitu serangan ransomware di Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia pada tahun 2024. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Indonesia diserang ransomware BrainCyber. Serangan ini mengenkripsi dan mengunci data penting sehingga banyak layanan pemerintahan tidak dapat berjalan normal. Kasus ini menunjukkan bagaimana ruang cyber bisa dimanfaatkan untuk serangan serius, mengganggu layanan publik dan ekspos risiko keamanan digital. Jakarta-Kompas.com, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan cyber jenis ransomware. Data-data di dalamnya pun terkunci dan peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wirjanako menyampaikan bahwa tebusan itu diminta oleh peretas kepada pemerintah jika ingin data di PDN yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka. Jadi memang di dark web itu kami jalan ke sana, kami ikuti, dan mereka minta tebusan ada 8 juta dolar Amerika Serikat, ujar Herlan Wirjanako saat konferensi pers di Gedung Kominfo Senin 24 bulan 6 2024. Contoh kasus yang kedua, kasus serangan ransomware di Indonesia, Bank Indonesia pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretas bernama Lockbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware Lockbit 3.0. 3. Gangguan WannaCry di Rumah Sakit Darmais. Sejumlah pasien berkonsultasi saat terjadi gangguan karena virus ransomware WannaCry atau WannaCry di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta, Senin, tanggal 15 bulan 5 tahun 2017. Virus cyber jenis ransomware WannaCry telah menyerang sistem information teknologi atau IT Rumah Sakit Darmais sehingga menyebabkan akses data rumah sakit terkunci dan mengakibatkan penanganan medis terhambat. Virus tersebut menyerang 60 unit komputer dari total 600 unit komputer yang ada di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jenis yang kedua, peretasan atau hacking. Contoh kasus yang pertama, kebocoran data jutaan pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, hacker berhasil memperoleh 91 juta potongan data pengguna Tokopedia lalu mencoba menjualnya di forum online atau dark web. Ini memperlihatkan bahwa ruang cyber digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencurian data dan perdagangan data pribadi secara gelap. Kompas.com, kabar bocornya data 91 juta pengguna Tokopedia atau sebelumnya diberitakan 15 juta turut menjadi perhatian media asing. Setidaknya, ada 2 media asing yang bertengger di daftar pencarian teratas Google dalam pencarian berita tentang data Tokopedia bocor. Salah satu media internasional ternama yang memberitakannya adalah Reuters. Kantor berita asal Perancis ini menulis judul Tokopedia Indonesia selidiki dugaan kebocoran 91 juta data pengguna. Contoh kasus yang kedua, peretasan website BKN atau Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2024. Seorang guru kontrak dari Banyuwangi yang diidentifikasi sebagai Barik Abdul Ghafur, 25 tahun, telah ditangkap karena meretas situs web Badan Pelayanan Sipil Nasional atau BKN dan menjual data curian tersebut di dark web. Diduga memperoleh keuntungan sebesar 8.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 juta rupiah. Himawan Bayu Aji, Direktur Kejahatan Cyber di Kepolisian Nasional Indonesia, membenarkan penangkapan tersebut pada hari Selasa. Modus operandi tersangka melibatkan akses ilegal ke situs web BKN dan menjual data melalui situs bernama Breast Forum untuk keuntungan pribadi, kata Himawan. Barik diduga membobol situs web BKN pada 9 Agustus dan kemudian menjual data tersebut di breakforums.io. Di forum tersebut, banyak kredensial termasuk nama pengguna dan kata sandi hari sistem elektronik di seluruh dunia dapat ditemukan, tambahnya. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Barik sebelumnya telah meretas universitas-universitas di Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan swasta di Afrika Selatan. Barik kini menghadapi potensi hukuman penjara hingga 10 tahun atas perbuatannya. Contoh kasus yang ketiga,
BPJS Kesehatan akui ada kemungkinan peretasan data 279 juta warga Republik Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengakui adanya kemungkinan peretasan yang membuat data 279 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di dunia maya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan peretasan masih bisa ditebus meskipun sistem keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar dan berlapis. Walaupun BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem keamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat saat dinamisnya dunia peretasan, ujar Ali dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa tanggal 25 bulan 5 2021. Jenis yang ketiga, phishing. Contoh kasus yang pertama, phishing SMS oleh sindikat penipu online Indonesia pada tahun 2025. Polisi mengungkap bahwa platform WhatsApp dan SMS banyak digunakan oleh sindikat penipu online untuk mencuri data pribadi dan menipu masyarakat. Pelaku membuat pesan atau tautan palsu yang tampak resmi, lalu meminta korban mengisi data sensitif atau melakukan transfer uang. Modus ini termasuk salah satu kejahatan yang marak di ruang cyber karena memanfaatkan teknologi komunikasi digital yang luas jangkauannya. Jakarta, Berita1.com. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Polda Metro Jaya mengungkapkan lonjakan kasus penipuan daring dengan pola dan teknologi yang semakin canggih. Berdasarkan data terbaru, platform WhatsApp menjadi sarana paling banyak digunakan pelaku, dengan 486 kasus yang terdeteksi sepanjang tahun ini. Disusul Instagram 98 kasus, Facebook 66 kasus, dan berbagai platform e-commerce 30 kasus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, kejahatan digital kini berkembang menjadi jaringan lintas negara dengan pemanfaatan teknologi mutakhir. Kejahatan ini bukan lagi berskala lokal, pada pelaku menggunakan metode phishing, smishing, hingga deepfake berbasis AI untuk mencuri data pribadi dan menipu masyarakat, ujarnya Sabtu pada tanggal 1 bulan 11 2025. Untuk kasus yang kedua, phishing menjelang mudik lebaran pada tahun 2025. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman salah satu modus kejahatan cyber, yakni phishing, yang diperkirakan akan mengalami peningkatan menjelang mudik lebaran. Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan online yang bertujuan mencuri informasi sensitif seperti data pribadi maupun informasi keuangan korban dengan cara menipu korban. Pelaku phishing biasanya menyamar sebagai pihak yang terpercaya seperti bank, institusi resmi, atau perusahaan ternama dan mengirimkan email atau pesan palsu yang berisi tautan ke situs web tiruan. National Technology Officer Microsoft Indonesia, Panji Wasmana, mengatakan pada masa liburan transaksi digital meningkat dan kewaspadaan digital cenderung menurun. Pelaku kejahatan cyber kerap memanfaatkan rasa kepercayaan individu dan organisasi terhadap travel agensi populer untuk mencuri data. Dengan mengenali pola serangan dan mengambil langkah-langkah perlindungan, kita bisa mengurangi tingkat keberhasilan serangan, menjaga data, serta melindungi dunia digital kita. Mari tetap waspada selama musim mudik, kata Panji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Contoh kasus yang ketiga, phishing SMS oleh sindikat penipu online Indonesia pada tahun 2025. Tindak kejahatan di dunia maya semakin berkembang pesat. Masyarakat harus lebih waspada terhadap iklan-iklan mencurigakan di media sosial, karena bisa saja itu merupakan jebakan phishing dari para pelaku kejahatan cyber. Di zaman serba digital seperti sekarang, internet sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Meski memberikan kemudahan, penggunaan internet juga membawa risiko penipuan online yang mengintai siapa saja. Salah satu modus penipuan yang belakangan ini sering ditemukan adalah phishing atau tautan palsu yang beredar melalui media sosial. Dikutip detik.net dari berbagai sumber, Senin pada tanggal 23 bulan 6 2025, phishing biasanya dilakukan dengan skema social engineering dan mengincar korban yang kurang waspada dalam mengakses link. Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.